Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali berjumpa dengan saya Firas Fizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya dengan program spesial Dakikoh yang akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya sehat wabarakatuh. semua? Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah, berkat doa semuanya. Jazakumullah, masih banyak. Semoga semua diberkahi. Amin. Diridhoi oleh Allah, dimudahkan segala urusan. Amin. Begitu juga dengan Buya sekeluarga. Amin. Amin. Baik Buya, kita tentu tahu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu apa sih makna dari nuzul Quran itu sendiri, Buya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Quran kalamullah, Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, yang diturunkan malam Lailatul Qadar itu turun yang mana? Kayak gitu. Nuzulul Al-Quran itu ada beberapa kali. Yang pertama adalah nuzul Quran ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Sama'id Dunya, langit terbawah. Disinilah pas malam Lailatul Qadar itu. Sebagian ulama mengatakan di situ. Duf'ah wahidah itu semua adalah utuh. Al-Quran utuh ke Lauhil Mahfuz. Al-Quran utuh seperti itu Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzati. Satu tempat yang hanya Allah yang Maha tahu di langit terbawah. Kemudian setelah itu dari situlah malaikat Jibril menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman sesuai dengan kebutuhan sedikit demi sedikit. Terbentang dalam tempo 23 tahun. Itu adalah turunnya Al-Quran. Sehingga waktunya berbeda-beda. Bukan pas nuzulul Quran, bukan pas Lailatul Qadar, bukan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada istilah merayakan perayaan nuzul Quran itu ya maksudnya ya mengingatkan saja bahwasanya Al-Quran itu telah diturunkan untuk kita. Bukan berarti karena itu kan pas itu hanya sekali kisahnya terjadi waktu itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Baru setelah itu kepada Nabi Muhammad tidak di pas Lailatul Qadar, tidak. Kadang-kadang di bulan Sya'ban, bulan ini terbentang dalam tempo 23 tahun. Nah, adapun para ulama sering mengadakan istilah nuzul Quran itu sebetulnya ini adalah kecerdasan beliau para ulama agar kita ini ingat, sadar bahwasanya kita punya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan sebagainya. Nah ini. Adapun yang terpenting bagi kita adalah bukan nuzul Quran ini. Ini sudah selesai sebabnya kisahnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfuz, sudah selesai. Dari Mahfuz ke Baitul Izzah, selesai. Dari Baitul Izzah ke dada Nabi SAW, kepada Nabi sudah selesai. Itu hanya kisah dan cerita. Cuman yang perlu, ulama membahas 3 kali turun. Kita tambah 1. Yang perlu adalah turun yang keempat yang perlu untuk kita. Sudahkah Al-Quran sudah kita turunkan dalam diri kita? Ini yang nuzul Quran ini yang perlu. Ya, karena ada pun nuzul Quran yang 3 disebut itu sudah selesai kisahnya. Tapi yang perlu adalah kita hadirkan nuzul Quran untuk kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita. Lah ini, sudahkah kita merasa bahwasanya Al-Quran untuk kita? Sehingga menjadi perilaku kita, perilaku Al-Quran. Kalau baginda Nabi, Al-Quran sudah turun kepada baginda Nabi. Lalu apa? Wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Lah Al-Quran untuk siapa? Dari Nabi, untuk kita. Lalu kita bagaimana? Jangan hanya cerita tentang turunnya Quran ke Lauhil Mahfuz, ke Baitul Izzati, ke baginda Nabi. Bukan. Sekarang kita perlu merenung semua dari kita. Turunnya Al-Quran pada diri kita sendiri. Agar perilaku kita perilaku Al-Quran. Akhlak kita Al-Quran.
Semua yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah ini nuzul Quran yang kita perlukan adalah nuzul Quran terakhir ini. Memahami bahasanya Al-Quran turun untuk kita. Dan kita harus sadar. Dan kita harus mengerti. Nah, maka disinilah awal perubahan kita. Disinilah kita menuju kesuksesan. Kalau kita sudah meyakini Al-Quran pedoman kita, dan harus aku turunkan pada diriku. Seperti. Masya Allah, Bu ya. Fenomena juga di masyarakat kita, ketika berbicara nuzul Quran tuh, kadang juga ada yang berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran berkali-kali. Dengan bacaannya mungkin cepat dan seterusnya. Itu apakah dibenarkan atau seperti apa? Kalau membaca Al-Quran memang dianjurkan Ramadan Syahrul Quran. Baginda Nabi, Malaikat Jibril memudarasa Al-Quran berlipat, tidak seperti biasanya di bulan Ramadan. Dan dianjurkan kita tadarus mudarasah itu adalah baca Al-Quran. Ada kita membaca didengar oleh kawan, kan baca kita dengar bolak-balik begitu. Itu tadarus. Dan itu dianjurkan. Agar kita saling mengoreksi, saling memotivasi, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Kemudian setelah itu kalau perlu ada dihadirkan satu orang bisa memahamkan, mengerti tentang makna. Itu penting sekali baca Al-Quran semacam itu. Nah, membaca Al-Quran dianjurkan, maka jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak baca Al-Quran. Kalau bisa sebanyak-banyaknya dong, ini bulan Al-Quran kok. Bulan Al-Quran ya harus banyak dong, pahalanya berlipat ganda. Sehingga kita harus ada mushaf kemana-mana kita bawa, khususnya di bulan Ramadan. Tidak ada tempat kita menunggu kecuali kita baca Al-Quran. Jangan bengong. Jadi kan Al-Quran harus ada target. Berapa kali saya khatam Al-Quran dalam satu bulan ini. Harus seperti itu. Ada upaya. Karena bulan Al-Quran. Dan di balik itu semua ada keutamaan yang besar. Yang Allah berikan kepada membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian Abu, ada juga ada peristiwa, maksudnya ada seorang wanita yang memang sedang berhalangan haid. Nah ini kan artinya mereka terbatas untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Nah itu seperti apa? Allah Maha Kasih. Wanita haid bukan kemauan dia. Itu kan fitrah yang Allah berlakukan kepada dia. Kemudian di saat Ramadan nggak bisa puasa. Tarawih juga nggak bisa. Jumhur ulama mengatakan nggak bisa juga baca Al-Quran. Kan begitu. Lalu apa? Ketahuilah Allah Maha Kasih. Bukan berarti mereka tidak boleh mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ini adalah kesalahpahaman wanita haid. Jadi dipikir kalau wanita haid itu harus libur benar semuanya. Libur sholat, iya libur, Masya Allah. Padahal bangun malam libur. Padahal nggak begitu dong. Biarpun wanita itu dalam keadaan haid, hendaknya dia jangan mengurangi atau merubah kebiasaan bangun malam. Dia bangun malam, ngapain? Ya jangan sholat. Memang sholat nggak boleh. Dia bisa baca sholawat, berzikir, menemani suaminya, menemani anak-anaknya. Ini perlu. Sebab yang diseru oleh Allah dalam hadis, banyak riwayat tentang Allah menyeru, hal bin mustafir. Allah menyeru siapa yang bangun di malam itu. Bukan yang sholat saja, tidak. Yang bangun di malam itu ingat Allah, berzikir, itu yang diseru oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan. Di hari-hari biasa, khususnya di bulan Ramadan. Maka wanita haid di bulan Ramadan, Anda tetap aktivitas kebaikan berjalan. Hanya yang nggak boleh saja Anda hindari. Jangan melakukan sholat, jangan berpuasa, jangan baca Al-Quran. Selesai. Selebihnya Anda boleh membaca. Nah, seperti itu. Jangan kalau sudah haid libur, ya nggak dapat beneran itu. Allah Maha Kasih. Dengan yang dilakukan oleh wanita haid itu. Dengan apa tadi? Dengan bangun malam, beristighfar dan sebagainya. Itu mendapatkan pahala sempurna, utuh. Jadi nggak usah sedih para wanita. Yang penting semangat Anda. Allah akan melihat hati kita. Hati Anda rindu untuk bisa berbuat baik di bulan Ramadan, ingin puasa, ingin sholat. Tapi karena haid Anda tidak bisa. Tapi Allah kasih pahala kok. Karena ketulusan dan keseriusan Anda dalam berharap. Seperti itu. Insyaallah. Baik, Masya Allah, Bu ya. Ada juga lagi nih ya, Bu ya. Ternyata memang banyak juga kasus-kasus yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah pengeras suara ketika kita sedang tadarus Al-Quran di malam hari. Sampai berlarut-larut. Itu seperti apa, Bu ya? Masalah membaca Al-Quran mulai pengeras suara itu kan pada dasarnya bukan suatu yang terlarang, tapi ada catatannya. Jika pengeras itu tidak mengganggu atau merupakan sudah kesepakatan orang kampung, karena sebagian orang kampung di kampung itu menikmati. Sehingga kalau tidak ada suara Al-Quran, bertanya kok nggak ada, dibuka aja mikirnya. Kita ngerasakan tetangga. Kan musola kita kan agak berhadapan begitu. Sehingga kalau tidak ada Al-Qurannya itu sudah gelisah, karena sudah biasa kita mendengar orang tadarus Al-Quran. Jadi kalau mengeraskan suara itu ya nggak ada masalah asalkan itu
tidak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, nggak boleh biarpun baca Al-Quran. Ya. Cuman pertanyaannya adalah, siapa sih dari orang beriman yang terganggu dengan Al-Quran? Kan begitu. Al-Quran dibaca dengan baik dan sebagainya. Maka siapa yang terganggu? Tapi secara hukum yang sesungguhnya adalah, jika kita membaca Al-Quran mengganggu orang lain, maka membaca Al-Qurannya jangan mengganggu. Haram mengganggu orang lain. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian Nabi terakhir, nasihat dan motivasi untuk kita nih Bu ya, anak-anak muda di Indonesia atau seluruh dunia mengenai tadarus Al-Quran di bulan Ramadan agar lebih semangat lagi seperti itu. Subhanallah, ada beberapa ide cemerlang dari Bapak anak. Yang penting bagaimana kita menggerakkan anak muda biar senang ngaji. Kita pernah dengar tadarus melalui online. Yang penting tentunya dijaga antara laki dengan perempuan. Boleh saling termotivasi kok. Baca Al-Quran, distorkan, saya sudah 1 juz, itu boleh-boleh saja, hal apa saja. Itu termasuk memanfaatkan satu teknologi ya. Mungkin kita bisa tiba-tiba punya perkumpulan baru. Ada di Jogja, Jakarta, ada Malang, ada ini. Berkumpul dalam satu grup, dibagi 30-30 ya. Setiap hari baca Al-Quran. Kumpulin 30 juz, khatam sehari. Allah. Indah seperti itu. Boleh-boleh saja, itu kan hanya cara saja. Artinya, sebagai anak muda, Anda harus punya ide cemerlang. Bagaimana? Seperti tadi ini. Bagaimana orang bisa dekat kepada Allah. Sholat banyak, baca Al-Quran banyak, sedekah banyak, seterusnya. Itu adalah Anda. Anak-anak muda yang cerdas, anak muda cemerlang, anak muda yang semangatnya tinggi untuk bisa menghantarkan orang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi intinya diperbolehkan ya, kayak tadi Buya sempat menyinggung tadarus online gitu, dibagi-bagi 1 juz di Iya, itu Jogja. Jauh lebih bagus daripada tidak. Permasalahannya kan zaman maju ini. Hendaknya tadarusnya begini, ketemu begini. Cuman dalam satu keadaan nih, kalau ketemu malah nggak ngaji, saya buat program dah yang rame-rame tadarus online atau apa saja, itu sah saja boleh. Dan itu sebuah kebaikan. Lalu ada khataman bersama. Oh ya, khataman bersama dan sebagainya, boleh saja. Boleh saja ya. Masya Allah. Masya Allah, syukran jazilan Bu ya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi episode kita kali ini. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.